Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bunda harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Baiklah anak bunda yang solih dan solihah, kita hari ini akan belajar tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 5. Yuk, mari disimak videonya ya. Anak-anak bunda yang solih dan solihah, di era globalisasi ini Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama-sama ya. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir, berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofi yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam, dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan, beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela, misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Ayo kita jawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Apa tujuan awal pembuatan batik? Tujuan awal pembuatan batik adalah untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Berikutnya, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Jawabannya adalah ragam motif batik di Indonesia dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Terbagi menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Selanjutnya, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Jawabannya adalah upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik ke dunia internasional adalah melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri. Anak-anak, sebagai warga Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain.
misalkan dengan festival kebudayaan negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Berikut ini beberapa informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Kerjasama dalam kebudayaan. Yang pertama ada pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedua ada pertukaran acara program televisi ASEAN. Yang ketiga, misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya festival lagu ASEAN. Yang keempat, pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN. Manfaat bagi Indonesia. Yang pertama ada budaya Indonesia makin dikenal di kawasan Asia dan dunia. Yang kedua, Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga semakin erat persahabatannya. Ketiga, kebudayaan dan kesenian Indonesia lebih dikenal oleh negara-negara ASEAN. Yang keempat, para pelajar Indonesia dapat menimba ilmu di negara-negara luar negeri. Anak-anak Bunda yang soli dan solihah, di era globalisasi ini kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Kebudayaan apa yang ada di tempat tinggalmu? Bagaimana perasaanmu jika kebudayaan tersebut dikenal oleh dunia? Apa dampak yang kamu dan warga tempat tinggalmu rasakan jika warga dunia mengakui kebudayaan itu? Demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.